Mas, ini artikel bener nih Mas. Artikel apa? Tuh, Mas Kaisang datang ke PKB, Partai Kaisang Baswedan. Masih kemarin juga ada spanduknya Kaisang for 2024-2029. Itu apa gitu? Ada jalan rame banget. Masa nggak tahu? Pura-pura nggak tahu dulu. Masa iya sih? Iya, ada Kaisang 2024-2029. Ngapain? Mungkin itu dukungan dari masyarakat ya? Ikhlas, tulus. Jangan ngambek terus dong saya. Gak suka, kamu terlalu sibuk di luar sana. Saya kan aku ngelakuin ini demi kamu, demi anak kita. Padahal belum bikin dah. Kamu jangan marah ya, please. Ya, maksud aku tuh kayak, ya kamu boleh ngelayanin masyarakat kapan kamu ngelayanin akunya. Sayang, waktu aku untuk masyarakat kan 23 jam. Ya. Dalam satu hari, 1 jamnya khusus buat kamu. Bener Mainnya ya. masa cuma 1 jam? Kecepetan ya? Cepetan. Gak apa-apa, yang penting puas, gak apa-apa. Apanya yang puas? Ngobrolnya. Ya udah, biar kamu nggak marah, aku punya hadiah buat kamu. Apa hadiahnya? Coba kamu tutup mata. Kamu jangan buka baju dulu sayang. Nggak mungkin. Jangan lihat gue duluan dong. Ayo, siap. 1, 2, sarangil. Aku juga ada hadiah buat Bacot. Apa? Tutup mata. Ya buka sarang penyamun. Aku juga ada, aku juga. Ayo, Tutup mata ya. Tutup mata. Ini jabatan. Aku nggak mau ya kalau jabatan dikasih-kasih kayak gitu ya. Aku mau berjuang dari bawah dulu. Lama dong jadinya. Lama jadinya. Ya udahlah, langsung aja deh, selamat datang di PDP, podcast dengan pejabat ganteng. Gue sengaja hari ini nggak pakai topi karena udah dipakai. Oh, biasanya dia pakai topi. Ini namanya Mas Ate. Iya. Banyak duit ya, Dong? Kok gitu? Belakangnya M. ATM. Udah ganteng, lucu, abis gua. Ngapain? Lo nggak kepake? Gua nggak pakai deh. Pakai. Tapi kita ucapkan selamat dulu Mas, karena sekarang sayang aku udah terpilih jadi anggota DPR RI. Tapi boleh nggak? Aku mau ngucapin selamat juga buat Mas Kaisang. Kenapa? Calon Gubernur DKI Jakarta. Wis. Kampanye dulu. Nggak usah. Mendingan benerin dulu nih berita-berita di luaran. Kita tuh kaget terus loh setiap minggu. Apalagi sih? Ya, berubah-berubah terus nih. Ya, kita kan mungkin berpasangan dengan Gus Imin ya. Jadi sekarang Mas Esang sama Gus Imin. Jadi. Kismin. Kaget. Ini baru kaget. Tertipu aku. Tertipu. Gimana, setuju nggak Bang Vela kalau Mas Esang di Jakarta? Di Jakarta. Setuju banget. Buktinya kayaknya udah banyak yang support tuh masyarakat DKI kan. 3.000 orang doang. 3.000 juga masih keluarga semua itu. Banyak bener keluarga. Tapi kan Mas Kaisang baru mau berjuang. Benar. Bang Vela kan udah berhasil. Karena mendapatkan 94.810 suara di dapil Jabar 7. Jabar 7. Itu banyak banget tuh, 94.000 loh. Makan gratis mah 7.500. Itu 14.900. Berapa? 14.900. Sekarang. Ya, sekarang naik lagi. Bukan makan gratis, makan bergizi. Makan bergizi apa 15.000? Iya, apa coba contohnya? Iya. Ikan. Ikan, nasi, sayur, Ikannya susu. Ikannya apa? Ikan Ikan terapi batu. kali, ikan terapi. Masih mending lah makan makanan bergizi daripada makan perasaan. Enggak, ya tadi udah curhat, nggak sampai sekarang sih curhatnya. Oh ya, maaf. Kebayang nggak sih orang ganteng, Iya. terkenal, Makasih. bukan kamu. gitu. Ini kesini, tangannya kesini. Taat sama orang tua, nggak pernah ada berita jelek. Tapi disakitin sama perempuan terus gitu loh. Siapa namanya? Inisial. Nangis karena sedih. Kenapa?
Kenapa? Oh, Iya. keinjak. Nggak kelihatan di kamera. Oh nggak kelihatan. Tadi injak. Kakinya sendiri. Pakai kakinya kameramen sendiri. Kayak gini tadi ya. Kurang lebih kayak gini. Kenalin sama temen Mbak Erina lah yang Putri Indonesia Putri gitu. Indonesia gitu. Kan mamanya juga Putri Indonesia. Tahun Udah kenal. 94 Mas. Ya kan kalau Ya temennya kan bentuknya kenalan. ya jadi tante. Yang di bawahnya, yang di bawah-bawahnya. Yang seumuran gitu. Sumuran mama. Bukan dong Mas. Astaga. Speknya gimana nih? Ah, spek. Kalau Spek. bisa Tapi jangan bilang yang kayak aku lagi ya. Nggak ada. Nggak mungkin. kalau fisik ya, Fisik ini dulu, ngomongin fisik. fisik dulu. Iya. Aku suka tuh yang agak-agak kecil. Coba lo begini. Yang gemoy. Gue bisa kayak gini-gini. Bukan gemoy yang itu, yang cabi gitu maksudnya. Yang rambutnya agak-agak pirang. Bang, Sama yang jago komedi berpikir kritis. banget Boyen. Iya juga ya. Tapi emang Bang Vero mau dijodoh-jodohin gitu, misalnya Iya, kayak mau kita nggak? kenal-kenalin. Dikenalin nggak apa-apa kan namanya berelasi berteman harus banyak-banyaknya kan. Bukannya kemarin katanya Ini masih banyak ini masih ini juga nih. Coba ngantri deh kalian ngantri. Nih, Yang botak nggak usah. Yang botak. Itu yang botak tim saya itu Mas. Bukan Itu yang ini tim juga saya. botak, yang ini juga Oh ini juga. Oh dia paling dikit. Bukan. paling semangat. Ingat bewok lo. Emang tapi rencananya mau nikah cepat atau buat temenin ke pelantikan aja besok? Ada nyonya. enggak, memang cita-cita aku dari dulu tuh kepingin punya keluarga kecil yang utuh, yang ada Cocok terus. sama aku keluarga kecil. Bukan kecil Keluarga ininya, Daus Mini kan mati. iya, iya. Maksudnya keluarga kecil ya, cuma berdua. Jadi sebenarnya kepingin gitu, cuman nggak buru-buru juga karena kan ya pembelajaran. Jadi biar sekali seumur hidup lah insya Allah. Astaga, masa digitu di prompternya? Waduh. Ini Ini kok beda banget dari di briefing tadi. emang di sini mah. Nggak ada. Kalian ngikutin skrip. Nih, pertanyaan prompter. Coba. Emang Vero lagi patah hati ya? Enggak, tapi biasanya kan kok kita itu kan ditikung. Enggak, tapi biasanya kan kok kita itu kan ditikung. Sama teman sendiri. Astagfirullah. Sabar. Gak usah langsung. Ini dulu. Emang lagi Emang lagi patah hati ya? Aku baru tahu Mas Kaisang tuh begini orangnya ya. Dia karena, tahu kenapa dia begitu? Kenapa? Kebanyakan main sama kita. Salah pergaulan. Enggak, tapi gokil anaknya Pak Presiden ternyata bocor juga ya. Kalau masalah kemarin pacarannya sama artis-artis itu mungkin kita Waduh, tahu. Mas, udah Tapi Mas, kalau jangan di Mas. politik kita tahu. Ya gosipnya A1 ini. Kalau gosip politik kita tahu lah. Kalau gosip artis kita nggak tahu. Ya berarti emang Bang Vero belum jadilah sama yang kemarin. Yang mana? Yang rame di netizen itu Iya. loh. Aku juga nggak terlalu nge sih gitu. Tapi tahulah sama anak politisi gitu kan. Iya, halo Ma. Feral kesana sekarang. Ma. Lagi Oh, dicari. Lagi Harus berbakti kepada ini Iya. orang tua wajib panggil. Ayo pergi dulu. Siapa kosong? Kodam nih kita. Deg-degan sama prompter sekarang. Enggak, kita Dunia entertain. kita nggak usah lihat prompter. Di luar entertain Mungkin ada apakah kemarin kayak udah nggak mau sama orang politik lagi gitu. Kenapa emang begitu? Kenapa kok nggak mau lagi? Kenapa? Ya mungkin patah hati sama orang politik juga. Gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi seorang ganteng gini loh, kok bisa dipatah hati ini tuh loh. Enggak patah hati. Siapa yang bilang patah hati? Enggak. Kan dari PAN, patah hati nasional. Bisa. Iya. Ini masalah internal partai sepertinya. Kok jadi gerah di sini? Nextnya deh, Panas. nextnya mau Next, cari next. yang dari entertain, kayak dulu kan sempat sama Natasha Wilona artis. Sama Putri juga pernah dulu. Ya tapi kan aku kan nggak bisa lanjut sama kamu soalnya waktu itu. Orang Mas Kaisang pertama kali kenal sama Mbak Kiki, aku dicium tiba-tiba. Ingat nggak pertama kali banget? Kamu jangan memutarbalikkan fakta. Waktu itu kamu yang cuma kudu baru aku balas cuman kamu. Nggak percaya? Ini dia videonya. Wah, tidak ada. Wah, video lu cium bopak gitu.
Terus nih mau cari dari yang kalangan biasa atau politisi juga? Apalagi mau mencoba-coba politik lagi tapi beda partai. nanti putus gara-gara beda visi misi. Iya. Jadi pengennya dari orang politik juga atau enggak? Enggak lah, kalau untuk karir kayaknya nggak menjamin background apapun, yang penting pribadinya sih, personalnya ya. Kepingin yang solehah, yang lucu, yang suka traveling bareng. Orang travel. Oh, bukan. Iya juga ya. Oh itu jauh. Iya. Orang travel langsung. Dia bikin itinerary jago. Iya. Nyari Pesen tiket tiket. diskon jago. Sambil nyetir, sambil ngajak ngomong, sambil ngudut gini. Ya kita doakan nanti segera Amin, terima dapat. kasih. Tapi mungkin sekarang lagi mau fokus ke rakyat dulu kali. Ya. Fokus inilah memantaskan diri, karena saya rasa kan banyak yang mencari kesempatan tapi sedikit yang ingin memantaskan. Jadi kita sadarlah sebagai anak muda kan banyak yang harus dipelajari di dunia politik ya, makanya sekarang banyak belajar, persiapan ya. Banyak contoh ke Mas Kaisang, Mas Gibran juga sebenarnya. Karena termasuk anak muda yang juga terjun ke Ke politik betul, dan gitu membuka ya. jalan buat banyak anak-anak muda lain gitu dari background apapun akhirnya berani terjun ke politik praktis. Iya, meskipun banyak yang nyinyir-nyinyir gitu loh. Oh, pasti. Farel masuk politik, wah mendalami acting nih gitu, ada yang kayak gitu. Oh, dalam acting di politik. Ada yang komen gitu netizen. Iya. Bukan Bukan kata saya. apa maksudnya? Jadi DPR lebih jago acting gitu. Netizen. Netizen ya tapi ya. Tapi kita yang like gitu. Setuju dong saya. Kau setuju itu? Tapi gimana? bukankah dunia ini memang panggung sandiwara? Nah, Dunia ini panggung Sandiaga Uno. Sandiwara. Sandiwara. Itu gimana menanggapi itu akhirnya? Ya kalau menurut saya pribadi, menurut aku ya emang mungkin sentimen dari dulu artis ke dunia politik itu emang sentimennya kurang baik. Apalagi anak muda ke dunia politik tuh masih sebuah stigma yang kurang bisa diterima mungkin oleh masyarakat Indonesia. Tapi ya bagi saya pribadi kembali lagi ngelihat contoh Mas Kaisang, Mas Gibran, kayaknya bebannya stigma yang harus dipecahkan tuh lebih berat gitu. Masa anak presiden jadi ketua umum partai, jadi wakil presiden terpilih, dan mereka aja mampu mematahkan itu semua. Masa saya yang cuman artis terjun ke dunia legislatif aja nggak seberapa lah kayaknya cobaannya. Harus kuat lah. Oh jadi bakal buktiin juga nanti kalau misalnya pas udah terpilih. Memang hanya waktu yang bisa membuktikan. Kalau sekarang dibilang kan katanya, lo nggak bisa kerja. Ya emang saya nggak bisa kerja, orang belum Karena dilantik. belum dapat Iya. kerjaan, Iya, iya. mau gimana kerja. Cuma nanti ketika udah ada jabatan, baru bisa menilai kinerjanya seperti apa. Apakah dunia entertainnya bakal ditinggal? Kamu gimana? Aku boleh nggak diizinin? Coba. Selama sip-sipan kamu sama aku. Kerja sama istri sip-sipan. Yang penting tadi ya 1 jam itu aja ya. 1 jam aja, aku mah gak usah lama-lama lah. Tapi non-stop, Mas. 1 jam. Bukan maksudnya istirahat. ngobrolnya non-stop. Iya, Nggak kita apa-apa, nggak mikir ke sana. Gue dapat benihnya aja gak apa-apa. Ntar anakku gue jadiin artis lagi gitu. Susah banget nyari yang kayak gini nih. Kenapa nggak dicampur aja sama yang kemarin? Waduh, Ah iya. Emang bisa di sini. di dalam perut ya. Oh iya. Jadi deh. Astagfirullahaladzim. Astaga naga. Ini hiburan ya Mas? Ini lucu sih. Ini kayak nggak bisa jawab serius. Nggak usah sih. Tapi aku pengen tanya banget, apa yang benar-benar menggerakkan akhirnya seorang Farel Bramasta meninggalkan dunia entertain gitu ya, fokus terjun ke masyarakat. Pasti kan ada triggernya tuh yang ngegerakin hati, terus kenapa milih Jabar sebagai dapilnya? Betul. Ini jawab serius nggak? Serius, Oh, boleh serius ya. Orang Jabar lagi nonton semua ini. Orang Jabar nonton. Teteh. Teteh kumaha damang. Tos taruang tak acen. Iya. Udah itu doang. Nggak jujur. Mungkin kalau ini ngomongin berarti lebih personal trigger kali ya. Dari dulu memang dari kecil tuh cita-cita aku tuh nggak pernah kepingin jadi artis. Karena memang cita-cita aku tuh kepingin jadi diplomat sebetulnya. Jadi bukan politisi juga tapi diplomat. Karena kalau diplomat itu kan lebih merepresentasi, komunikasi sama interaksi dengan negara lain. Jadi damai gitu kayaknya. Yeah. Jadi enak kayaknya punya relation yang baik sama negara negara. lain, sama orang lain gitu. Nah, cuman ngeliat mama terjun ke dunia politik, memang ini kedengarannya cheesy, tapi yang benar-benar aku percaya itu politik itu jalan menuju pengabdian. Jadi sebagai artis mungkin kita bisa menghibur masyarakat, kita bisa mensejahterakan keluarga, tim kita, orang-orang terdekat kita. Tapi dengan kekuatan dan posisi kita di dunia politik, yang kita bisa bantu tuh skopnya jauh lebih luas gitu. Dan mungkin itu terdengar
idealis banget ya, tapi nyatanya kalau kita menggunakan jabatan kita dengan baik, itu yang bisa kita lakukan gitu. Terserah mau itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi kita bisa membantu banyak orang di dunia politik. Oke, itu niat yang bagus, Mas. Iya. Dan kenapa Jabar 7 tadi? Iya, Ya, kenapa Jabar 7? Kalau itu jawabannya saya pikir matang-matang. Bukan karena ditentuin sama ketua partai. Betul. Nah, Ditentuin. Betul. Jadi oh awalnya jadi apapun diperintah oleh ketua partai, bahkan yang lain-lain Nggak pun usah, juga. Mas Kaisang Oh, enggak ya? ketum ya. Nggak usah pura-pura nggak tahu deh kamu. Jangan sosok nanya deh. Iya deh. Enggak, soalnya pas aku masuk, oh udah kayak gini. Gak bisa Ada diubah. sebelumnya, berarti. Oh udah di sini nggak bisa digeser. tapi Digeser. butuh jawaban yang ini nggak, maksudnya biar ada penjelasan Ya, ya, dikit gitu. penjelasan. Meskipun itu alasan sebetulnya itu. Iya, karena tapi- ditunjuk sama ketua umum Betul, partai. tapi setelah riset juga memang Jabar 7 itu kan Purwakarta, Karawang, Bekasi. Ya. Memang populasinya juga tuh mayoritas memang buruh dan anak muda sebenarnya pemilihnya sekarang. Jadi mungkin Ketum melihat karena aku mewakili milenial, Gen Z dan dari dunia seni kan, makanya dimasukin di situ. Dan apa yang kekuatan seorang Ferel apa ya untuk menyuarakan hal apa di Jabar 7? Oh, itu bagus juga pertanyaannya. Ya iyalah Kiki Saputri. Iya. Aku mau by request, mau bikin pencitraan, ayo. Ini mau jawaban serius apa gimana nih? Serius. Nggak, ini kalau menyuarakan sebetulnya banyak lah kan nanti kalau di DPR kan kolektif kolegial ada 11 komisi. Jadi yang aku wakilkan mungkin lebih dari sisi yang seni, pariwisata dan pendidikan. Oke. Lebih ke mungkin tenaga kerja juga karena di sana buru-buru tuh banyak komplain soalnya biasalah masalah pekerjaan Gaji. kan ordal, gaji, susahnya lapangan pekerjaan. Tapi kalau yang aku mau rubah ini idealis aku pribadi ya. Aku tuh kepingin banget ngerubah image politik kepada anak-anak muda di Indonesia. Aku pernah baca buku namanya Lilin-Lilin Kecil, di mana mungkin sekarang ini dunia politik ini kan terkesan gelap gitu loh mas. Sentimennya pasti negatif, Iya, penuh dengan kotor. hoax, propaganda gitulah. Tapi aku percaya lilin-lilin kecil ini kalau misalnya ada satu lilin yang menyalakan api, mungkin dari jauh pertama-tama tetap akan kelihatan gelap. Tapi kalau lilin itu bisa menyalakan lilin-lilin lain dan akhirnya semuanya jadi menyala, lama-lama yang gelap pun bisa terlihat terang. Nah, bagus. Asal jangan lilin nyalain. Kebakaran ngepet, habis ngepet. itu. Tapi kalau kebakaran lebih terang lagi. Iya. Huru hara itu jatuh. Parah dong. Berita semua itu. Jadi mungkin yang aku harapin ya sebagai public figure masuk ke dunia politik tuh kepingin ada dialog dan transparansi yang jelas antara rakyat dengan wakil rakyat. Karena sekarang kan kayaknya trust antara masyarakat sama anggota DPR tuh minim sekali gitu. Nah jadi dulu aku pernah ngobrol sama anggota PSI juga tuh, hebat tuh namanya Samara. Oh, Kak Samara. Kak Samara, cuman sekarang udah nggak aktif Udah nggak kali di mas sini. ya. Sama Pak Erick Thohir sekarang. Dia tuh punya konsep di PSI dulu, katanya anak-anak muda itu kepingin mengajukan sebuah undang-undang di mana ada transparansi yang jelas antara wakil rakyat sama rakyatnya. Jadi misalnya dana aspirasinya untuk apa, RUU apa saja yang sudah diusulkan. Nah, itu sebenarnya bisa kita lakukan sebagai public figure karena kita kan punya wadah. Betul, media Kita sosial. punya media sosial itu mungkin kelebihan yang di underestimate oleh banyak orang gitu. Jadi kita kalau ingin menyuarakan sesuatu mungkin bisa lebih terdengar karena kita punya wadahnya gitu. Betul, Dan sekarang kita gampang dikenal orang soalnya kan. Betul. Itu bagus banget. Tapi kalau ketua partai bilang, jangan Ferel. Nah, gimana tuh? Nah, gimana itu? Iya. di PSI terbuka mas. Oh mau pindah langsung. Mau pindah. Iya. Ya enggak, itulah. Tapi kan kadang-kadang namanya ketua umum itu kan pasti nyuruh kader-kadernya kan. Iya. Mau itu politik bahkan sampai kehidupan pribadi gitu. Iya, benar. Nah, itu gimana tuh? Menurut aku itu pentingnya pilih kendaraan politik yang tepat. Karena ketua umumnya Bang Zul itu benar-benar baik banget. Dan kebetulan Virgo juga mas. Virgo. Kalau Virgo itu kan orangnya sama-sama perfeksionis, maksudnya bisa komunikasi lah. Jadi ketum itu tuh orang bukan yang strict harus gini-gini, tapi dia lebih nanya, Ferel cocoknya apa, passionnya apa. Jadi kita bisa berdialog, berdiskusi di Iya, situ. karena kan banyak kejadian soalnya ketika banyak teman-teman artis nih, lu katanya nanti pas udah ngejabat lu bakal gini. Iya tuh, sama ibu nggak boleh, nah gitu. Siapa ibu Ibu siapa? dia, ibu kandung, ibu kandung. Kandung. Ibu dia sendiri. Ibu Vena Melinda atau? Iya, Iya, bisa. maksudnya gitu. Jangan ya nak, gitu. Kalau kita mau oke-oke aja kan tergantung ibu. Nah, Ibu jari, sip apa enggak? Untuk ini. Mungkin itu yang seperti itu namanya petugas partai. Tapi kan statusnya, kalau aku pribadi ya mungkin ini idealis sebagai anak muda. Kita boleh jadi petugas partai di dalam partai, tapi ketika udah menjabat jadi wakil rakyat, sumpah kita kan kepada rakyat. Harusnya itu yang menjadi prioritas dong. Jadi wakil rakyat. jadi Tapi wakil rakyat. biasanya kayak gitu tadi bener. Udah diperintah sama ibu. Iya. Iya sih. Ya ibu kan rakyat juga kan. Iya juga sih. Iya juga sih. Aman banget tuh, ibu senang tadi tuh. Iya. Ini aku pikirkan sekarang, betul juga ya. Iya.
Kita doakan semoga apa yang diniatkan Bang Fel juga bisa tersampaikan. Karena pasti akan ada banyak gesekan-gesekan, kepentingan-kepentingan gitu. Gesekannya gitu? Gesek-gesek doang loh, nggak boleh lebih. Iya. Soalnya Bang Fel bahkan sampai berjanji bakal memberikan gaji dia setahun. Betul. Itu sebenarnya ini idenya Kak Kosmos. Putri juga, bukan? Ini siapa? Kak Putri. Bukan, mas, bukan. Ini konteks yang berbeda. Oh, konteks beda. Beda. Oh, oke. Wah, julid juga ya? Wah, astaga. Karena saya pembawa gosip pertama tadi. Gosip politik. Aku Mas malah Kaisang. kaget taunya dari Mas Kaisang. Iya. Iya. Hebat loh, udah nggak jadi deh nggak? Usul dari Kak Putri. Dari Kak Putri ada. Kalian aus dulu, aus. Masih ada rasa kesel-keselnya gitu ya. Habis. Aus. Nggak kesel kak. Bukan, maksudnya ini, aduh. Iya. Enggak kesel. Balik lagi. Sabar. Kok bisa secepat itu ya pindahnya gimana? Rumahnya baru pindah. Rumah baru pindah. Kak Putri. Kak Putri tadi ngasih usul. Iya, jadi waktu itu lagi Lagi apa ini? Dia bilangnya gimana? Bilangnya kayak Ya, aku mendengarkan dengan seksama ini. program kamu apa aja sih? Enggak. Itu nanti. Hapus. Jangan, itu lebih bagus loh. Nanti. Nah, tuh udah kosong. Nah, Kak Putri. Kak Putri. Jadi waktu itu idenya Kak Putri. Dia bilangnya gimana? Dan waktu itu ngapain? Lagi ngapain itu? Lagi di mana gitu? Iya. Lagi di ruangan mas, lagi ada wartawan juga, lagi ngobrol, terus tiba-tiba dia bisikin, kamu tahu nggak, kamu kalau emang bener-bener mau ngebuktiin, kamu ngomong aja gaji kamu nanti 1 tahun kamu kasih untuk rakyat. Aku bilang ya nggak masalah, aku mah emang nggak masalah kan gitu. Duitnya udah banyak gak masalah. banyak, Pak. Bukan nyari duit dari. Jadi Iya, beda, itu Bos. sebenarnya mungkin bukan dari nominalnya ya, tapi lebih dari kayak sikapnya ingin menunjukkan bahwa ya emang aku tuh ke politik emang bukan semata-mata untuk nyari uang, nyari kesempatan atau apapun, emang karena memang ada kesempatan, tapi dengan jabatan baru ini bisa membawa dampak lebih baik lagi untuk banyak orang, kenapa enggak? Jadi itu idenya Kak Putri. Kak Putri. Terus abis itu Kak Putri ngomong apa lagi tuh? Ngomong apa lagi kayak? Kan mungkin ada saran yang lebih baik lagi kan? Oh, saran. Aku takut salah ngomong deh, udah ya. Takut salah ngomong. Nggak, akhirnya dia ngomong apa lagi? Berarti kan Kak Putri menyarankan sesuatu ya hal yang baik. Tapi emang ya Kak Putri emang sosok yang ngebantu banget dari awal, Mas Kaisang, bener-bener. Sampai lu asik. Jadi aku pertama kali turun dapil, itu yang bantu juga Kak Putri. Oh, ditemenin langsung? Ditemenin, bener-bener. Dia bahkan yang ngasih tahu, kamu kalau ngomong ke masyarakat tuh begini caranya, karena beda sama kalau kita jadi artis kan, biasanya kita meet and greet tuh beda. Nah kalau ini kita yang mengayomi masyarakat, kita yang rangkul, jadi Sampai dirangkul? bukan maksudnya itu Kak Putri mah di sebelah. bahaya deh ini. Nggak, aman. Kak tolong aku Kak. Ntar aku yang nyapu, ntar gue yang nyapu. Aku di sini. Mulut aku di sini baik-baik aja kan. Mulut Mas Kaisang kan. Iya. Malah orang takutnya di roasting Kak Putri, ini salah loh. Iya. Aku Kak Putri. Masih ingat. Kak Kiki Saputri. Kiki Saputri. Ntar aku rapiin baju dulu. Masih berat Mas, soalnya baru soalnya. Oh, baru. Iya. Haus lagi. 2 botol. 2 botol deh. Allah. Habis minum itu minum top kopi nih lebih enak. Built-in ya? Lilin. Biasanya kopi celeng. Apa itu? Nggak tahu ya? Kopi celeng. Tahu nggak kopi celeng? Ya bikin, enggak bukan. Kopi bikin semangat. Oh, bikin semangat. Bikin semangat. Mau. Kan nggak apa-apa udah nikah. Oh, Tahu Mas? Kemarin tuh pas aku ke Semarang tuh ini dapat dari kaderku. Permoceng. Hah? Waduh. Ada cengnya. Ayo butuhnya kopi. Oh, dari Purwo Cengkareng kali Iya, ya. Purwokerto ke Cengkareng. Kan ada yang Jakarta Bandung, maksudnya kan dia jalan. Ada itu kopi jandung. Purwocang. Pura-pura cowok pada. Nggak bisa duduk sapu yang ini. Ya udah oke. Dan waktu turun ke dapil, waktu itu kan Bang Vero kan sampai dicium-cium ibu-ibu tuh. Oh iya. Apakah sempat dicium Bu Kak Putri juga? Ya kayak selip dikit ya kan, kayak selip, keselip. Lo lagi dicium, lagi tuh. Keselip. Ih, langsung merah mukanya langsung. Ini panas loh. Langsung merah gak bisa dibohongin.
Ini karena nggak panas, soalnya ada keripik balado Shirley. Menyelamatkan dirinya bagus banget. Soalnya keripik singkong ini dicampur dengan cabai spesial khas Padang terbuat dari bahan pilihan alami terbaik Sumatera Barat. Betul. Kayaknya butuh yang pedes-pedes biar rasanya hilang yang kemarin. Astagfirullahaladzim, masih loh. Nih kalau mau dibuka pakai ini, gunting. Putar playlist Afgan dong, sadis. Sambil kita makan. Aku diem aja ya. Kasihan. Jangan Sedih gua tahu apa-apa ini. diceng-cengin. Iya, ya Allah. Karena diceng-cengin tuh akhirnya menerima. Udah daripada kamu pusing. Aku coba ya. Pakai ini enggak? Nggak apa-apa. Kok susah ya ini? Mau aku kunyahin enggak? Emang nenek. Sekali gigit pasti nagih. Iya, sekali gigit pasti nagih ini benar. Maju lagi. Oh itu tagline-nya mereka ya? Iya. Ini aku nggak dibayar duitin ya? Enggak, ini UMKM, kita support. Bagus. Kita juga nggak, mereka nggak bayar ke kita Iya. juga kok. Masya Allah. Ini ada di Jalan Gereja nomor 36 Kota Padang dan juga ada di Rans Nusantara BSD. Keripik balado hijau. Pedes ya? Enak ah? Pedes kayak omongannya dia. Dia yang mana? Mancing. Yang mana? Kamu yang mancing ya? Iya. Yang dia yang mana nih? Yang mantan. Kita lanjut nih. Program kamu apa aja sih? Itu dari tadi. Pedas kayak omongan dia pas selesaiin hubungan kita. Gitu kan bunuh diri. Ini nanya bener nah. Program kamu apa aja sih nanti sama Kak Putri? Nggak ada ya? Itu nggak. Astagfirullahaladzim. Itu ada. Awalnya ada, sekarang udah nggak ada. Iya. Tadi nggak ada. Tapi Terus ada, terus nggak ada lagi gitu. beneran nggak sih? Yang ngetik mana nih? Nggak, sempet ada kan program, tapi sekarang udah nggak ada lagi kan programnya kan. Iya. Ah udah males jawabnya. Percuma ngomong apa aja. Selain 2 anak saja cukup ya. Emang 2 anak pinginnya? Bukan, aku maksudnya kepingin punya 2 anak nanti. Oh, Sama? Calon mas, Oke. calon pasangan mas. ya. Kemarin sempat 4 minggu. Nggak usah, itu ada beda. Juga kita ngapain kalau dibaca? Biar ada topik lain gitu. Jadi, Oh, biar ada topik lain. Biar nggak diserang mulu Ya, aku ya, nih. ya, ya. Jadi aku nanya sendiri, jawab sendiri boleh ya? Masalahnya, kalau pertanyaan itu tadi soal program, soal jadi anggota DPR, masa saya selalu tahu gosipnya. Ada lagi nggak mas yang mau dibongkar? Masih ada sih. Emang biasa kayak gitu kok. Satu kesalahan menghapus 1000 kebaikan. Woi. Kan kamu nggak salah, yang salah kan kalau yang Boom. aman Mas Pepe. Ini tema podcastnya patah hati atau apa sih? Iya, PDP, podcast dengan patah hati. Kemarin itu sempat di Oxford aku lihat postingannya. Itu kuliah. Kuliah nggak short course jadi kak. Jadi Oxford itu punya program namanya For Continuing Education. Jadi maksudnya orang tuh yang udah pernah kuliah atau kepingin nyoba belajar hal baru tuh bisa selama 4 minggu di sana. Oh, kalau itu ngambil apa programnya, jurusannya? Kan program lagi. Jurusan. Oh ini serius ya? Iya. Kan kalau ke plumbing udah nggak mungkin. Mungkin lagi Iya, ditahan jadi dulu. kebetulan ada program namanya Digital Diplomacy. Jadi menurut aku ini menarik banget karena Oxford itu sekolah pertama setahu aku ya yang ngeluarin program Digital Diplomacy. Jadi bukan belajar tentang traditional diplomacy tapi bagaimana kita menggunakan sosial media dan juga teknologi wave sekarang untuk berdiplomasi lebih baik lagi. Jadi kan masih satu kesatuan kan. Iya, ya. Terus apa yang didapat dari sana? Ternyata kalau berdiplomasi lewat sosial media tuh bisa begini-gini. Ya masih tetap nggak dapet jodoh. Tuh kan? Itu kan lagi. Mancing lagi kan? Nagih dia. Ya udah serius. Nagih dia. Nagih dia. Jawabnya serius. Kita udah lupa tahu. Langsung aja kasih tahu kenapa ini nggak jadi kemarin. Oke, jadi ini. Poin. Ya Allah.
Nggak jadi yang Aduh, pasti ya sakit banget sih tapi. pengalaman, dapat pengalaman, terus Curhat aja kali, nih kita matiin kamera ya. Tapi audio nyala ya. jawab serius juga percuma ke situ lagi ujung-ujungnya. Enggak. Nggak, maksudnya dapat ya pengalaman dan cara mereka belajar tuh menurut aku bagus banget. Jadi banyak critical thinking, banyak ini juga berdialog maksudnya tanya jawab. Jadi sharing sessionnya banyak banget. Ada yang dibawa nggak berarti pas, oh kalau gue jadi anggota DPR bisa nih gue pakai ilmu ini gitu. Banyak. Yang pertama cara gimana berbicara dengan tempo waktu. Jadi di sana mereka kan ya disiplin banget. Misalnya kita mau ngomong tuh ada waktunya mau 3 menit, mau 5 menit dan ternyata pas aku riset nanti di DPR juga gitu. Kalau kita rapat paripurna maksimal tuh ternyata 5 menit. Benar, kalau nggak Kalau nggak bisa mati. dimatiin mic-nya. Jadi nggak bener ternyata begitu. Kalau nggak bisa dimatiin. Berarti selama ini yang matiin tuh benar. nggak ikut-ikutan ya. Kan benar. Karena udah ada peraturannya. Iya, gitu maksudnya. Tapi kalau rapat paripurna, nah rapat komisi nanti boleh bebas. Iya. Kan batuk. Kualat mas, ngatain terus mas. Iya, kalau ngetawain. Kata saya juga cariin jodoh, makanya Putri Indonesia. Kalau Putri Zulhas kan udah nggak jadi. Kesebut. Boleh nggak saya menghilang sekarang? Boleh. Dari sini. Coba ayo, 1, 2, 3, klik. Ya, dia ngilang lagi sayang-sayang gitu. Apa yang kalau kamu balik lagi. Ini bisa dimakan ya? Jangan. Rek, kita tanya Mas Kaisang aja. Ya coba Mas Kaisang dulu nih. Apa nih kan kita host juga ya, kenapa ditanya? Nah itu tentang politik aja. Iya. Oh iya, boleh aku yang nanya nggak? Boleh. Boleh. Ketua Nah, umum, Mas ketua Kaisang, umum. Nah. sebagai ketum PS ini Mas. Kira-kira tuh partai politik ngajak selebriti untuk maju jadi caleg. Itu kenapa Kenapa alasannya? itu alasannya? Kenapa partai suka banget ngajak seleb buat Ngikut. Satu, pasti vote gather. Together. Itu karena meraih voting? Iya, meraih voting karena mereka ini kan lebih gampang dikenal masyarakat kayak Kak Kiki, Kak Ate ini kan gampang kalau kita promosiin orang udah pada tahu gitu. Jadi untuk kesempatan untuk masuk ke DPR jauh lebih gampang daripada yang bukan siapa-siapa lah gitu. Tapi bukan berarti Semuanya bisa. semuanya bisa, enggak Jangan juga. asal-asalan ngambil seleb gitu kan, Mas? Silakan. Contohnya siapa? Marcel Widianto. Astagfirullahaladzim. 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 Politik aja itu kali ya? kejam, nggak takut. Lebih takut ada di sini. Dikata-katain terus. Pero nggak takut punya Jujur. banyak musuh. Mana di kita kata-kata kita kan support kamu. Iya, ini Biar tuh dapat yang ini sebenarnya tuh terbaik. sebuah pelatihan nanti sebelum Latih masuk mental ke ya, Mas? Parah di ini luar ke sana. DPR. Coba kita biar tenang tarik nafas. Nah, tarik becak dah. Iya. lagi. Satu. Mantap, Coba, aman? coba ya. Biar lebih tenang. Lebih tenang. Tarik nafas, Bang Tera. Nah, tarik leasing. Iya. Malah nunggak. Lagi ayo lagi. Kali. Biar tenang. Ya. Tarik nafas. Nah, Tarik hatinya dari dia. Udah tahu. Sumpah udah tahu mau kayak gitu udah tahu. Editor happy. Editor happy. nggak bisa dipaksain, Mas. Nggak bisa. Nggak Perintah dipaksain. ketum. Lah, hati mah nggak bisa kalau hati. Gimana? Kak Gigi gimana kita? Aku cuma gitu doang ya. Ini nikah Mas Kaisang dulu nih. Aduh, nggak bisa aku bantu kali ini Mbak Pepe ya. Tapi serius, kan ya tadi kan stigma orang politik itu kejam, kotor gitu. Takut nggak punya musuh nanti. Apalagi dengan idealisnya seorang Verrel Bramasta, gue mau berubah ini, tapi itu mah susah Verrel, udah lu diem aja dan terima tunjangan gitu. Nah, Semua orang kayak banyak yang ngomong gitu ya Kak Kiki ya. Mungkin harus lebih banyak belajar lagi sama Mas Kaisang, Mas Gibran yang udah emang lebih lama. jangan belajar sama mama kamu aja, sama Mbak Vena Iya, Malinda. iya. Oh iya. Dia pasti lebih- Mama bilang saya emang politik tuh harus hati-hati kan. Oh, itu. Mas Kaisang sama Gibran siapa yang berani ya? Maksudnya kalau di entertainment kan like sama dislike biasa ya. Iya. Ya, paling kita apa sih omongan netizen, gosip. Cuman kalau di politik like and dislike-nya udah beda gitu loh. Salah dikit atau apa bisa amit-amit langsung wah konsekuensinya bahaya ya. Menurut aku ya sebagai anak muda memang harus adaptif sama resourceful itu yang pertama. Banyak belajar tapi juga bisa menghormati mungkin kali. Jadi biar nggak ada banyak musuh, menghargai yang lebih senior, banyak belajar tapi tetap punya pendirian dan prinsip yang kuat. Dan bisa menyampaikannya dengan baik. Betul, nggak Jangan harus- iya aja gitu kan. Iya, Kayak, maksudnya nggak harus iya, marah-marah siap, juga. Gitu, jangan gitu. Emang siapa yang gitu? Ini lagi nyindir maksudnya? Enggak. Nggak, sumpah nggak tahu. Emang iya? Apa? Lagi nyindir tadi kata. Nggak nyindir. Aku nggak bermaksud nyindir. Aman maksudnya. abangku.
Lagi nyindir orang takutnya Nggak ada. Nggak ada. Ya, pesan buat Bang Ferel aja ke Nah, depannya. coba. pesan. Buat mungkin calon pemimpin yang baru, entah nanti di ketua umum DPR yang baru kan juga, ketua DPR ya, maksudnya kan semuanya juga berkaitan tuh. Ada nggak mungkin harapan-harapan yang pengen disampaikan atau kepada sesama anggota DPR? Harapan aku mungkin lebih kepada seluruh anak muda di Indonesia kali ya. Aku berharap semoga mereka bisa melihat politik dengan kacamata yang lebih positif. Karena ya memang aku tahu lah dari dulu stigma politik itu kurang baik terutama buat anak-anak muda. Tapi kita harus tahu bahwa real change is constitutional. Aku percaya bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, paling efektif itu kalau kita berada di situ. Kita terjun langsung ke dunia politik. Jadi apapun itu meskipun kalian misalnya nggak terjun langsung nyalek atau jadi calon wali kota atau wakil wali kota misalnya. Tapi kita bisa mulai mungkin tahu dulu tentang politik Indonesia seperti apa, kita ikut dalam proses pemilihan, gunakan hak suara, nanti kalau emang udah tertarik bisa belajar dan terjun langsung ke politik praktis. Jadi better belajar dulu baru terjun atau terjun dulu baru belajar? Ya. Pertanyaan yang bagus, tapi itu sama aja kayak kita nanya ayam atau telur duluan. Kita lihat kesempatan mana, menurut aku orang yang pintar ya. Ya coba ayam apa telur? Bukan dong, bukan. Ini contoh doang, contoh. Kemarin ada yang ditikam loh, ada yang ditikam. Ya itu di Makassar. Ayam atau telur duluan, yang duluan temennya. Jadi gimana kalau menurut Bang Ferel? Ayam. Oh bukan, salah. Tadi politik. Tadi kayak tadi, belajar dulu baru duluan. atau terjun dulu baru belajar? Menurut aku itu kembali lagi ke orangnya masing-masing karena kesempatan orang beda-beda. Tapi bagi aku orang yang pintar itu adalah yang bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dan use whatever you have on the table and you deal with it. Jadi mungkin kalau misalnya kayak sekarang aku diberikan kesempatan terjun langsung ke dunia politik, ya sebagai anak muda memang pengalaman aku akan jauh dibanding yang senior-senior. Tapi yang bisa aku lakukan dengan kesempatan yang ada ya aku belajar semaksimal mungkin, belajar cepat dan belajar bijak gitu. Jadi kalau bisa belajar dulu, tapi kalau bisa terjun ya go ahead gitu. Sambil belajar? Sambil belajar. Oke. Belajar dulu, Belajar dulu, baru terjun. Terus baru yang ayam apa telur? Berarti ayam duluan. Kalau yang terjun dulu baru belajar, telur. Iya karena Tuhan gak mungkin ciptain telur, pasti Tuhan ciptain ayamnya dulu. Ayamnya dulu. Buat bekawin. Kata siapa? Lah, Sama kayak ciptain Adam Hawa. iya. Adam Hawa dulu ciptain, baru dikawin, turunlah anak-anaknya. Kan telur unggas. Enggak cuma ayam yang punya telur ya. Itu sel telur, beda itu sel telur. Oke, terima kasih semuanya. Ini semua jadi ngalor ngidul ya. Ini gak jelas karena kita lagi syuting PDP podcast dengan pemuda patah hati.